Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Diana sampaikan selamat kepada anak-anak karena sudah memasuki masa biru putih. Kami ucapkan selamat datang di SMP IT Assalam Sanden. Semoga ilmu yang akan didapatkan oleh anak-anak dapat bermanfaat. Baik, langsung saja memasuki materi IPA yang pertama, yaitu pengukuran. Anak-anak akan belajar konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup, dan benda di sekitar, serta penggunaan satuan baku. Sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti adalah sikap teliti, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, objektif, dan tenang. Baik, apa itu objek IPA? Jadi objek IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, nanti dalam IPA kita akan belajar fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Ketika kita bertemu dengan seorang teman yang baru, mungkin ada sebuah pertanyaan, berapa ya tinggi badannya atau berapakah massa tubuhnya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu melakukan pengukuran. Sebelumnya, Bu Diana akan menyampaikan jika penyelidikan IPA itu ada 3 tahap. Yang pertama, kita memerlukan pengamatan. Pengamatan bisa dilakukan menggunakan panca indera. Selanjutnya, membuat inferensi. Membuat inferensi dilakukan berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Baik, dalam IPA kita mempelajari benda yang sangat kecil seperti bakteri, virus, dan juga benda yang sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Jadi apa sebenarnya mengukur itu? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sebagai contoh, ketika kita mengukur panjang meja menggunakan jengkal kita, maka besarannya yang kita ukur adalah panjang dan satuannya jengkal tangan kita. Timbul sebuah pertanyaan. Nah, jengkalku dengan jengkal temanku kan berbeda. Begitu juga dengan depaku dengan depa temanku. Lalu bagaimana? Maka dari itu ada yang dinamakan satuan baku. Satuan baku merupakan satuan yang telah ditetapkan untuk pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sama dan memiliki skala yang sama, sehingga hasil pengukurannya sama. Misalnya, anak A mengukur panjang pensil yang sama dan anak B mengukur panjang pensil yang sama, akan menghasilkan pengukuran yang sama. Satuan baku contohnya meter, kilogram, sekon, atau detik. Baik, persyaratan satuan baku ini ada 3, bersifat tetap, berlaku umum, dan mudah ditiru. Maksud dari bersifat tetap ini adalah satuannya tidak akan mengalami perubahan dalam keadaan apapun. Yang selanjutnya berlaku umum. Maksud dari berlaku umum ini adalah berlaku secara internasional. Yang ketiga yaitu mudah ditiru. Mudah ditiru berarti mudah untuk diperoleh kembali jika diperlukan. Baik,
Perbedaan dengan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh satuan tidak baku, jengkal, kaki. Ketika mengukur massa maka menggunakan kaleng. Seperti itu. Demikian yang dapat Bu Diana sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.